Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam bela negara. Para penonton sekalian, ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, izinkan diri saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Firza Raskal Riyadi, selaku mahasiswa UPN Veteran Jakarta, jurusan Ilmu Komunikasi Angkatan 2023. Para penonton sekalian, di sini saya akan menjelaskan tentang cara menghadapi cyberbullying bagi korban. Sebelum saya menjelaskan tentang cara menghadapi cyberbullying pada korban, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian dari cyberbullying itu tersendiri. Cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah sebuah tindakan kekerasan yang dilakukan melalui teknologi digital seperti media sosial, platform chatting, game, atau pesan instan. Perilaku cyberbullying dapat meningkat karena anonimitas dalam interaksi di dunia maya. Tidak seperti bullying di dunia nyata, perilaku cyberbullying bisa menyembunyikan identitas aslinya. Adapun beberapa macam bentuk cyberbullying, seperti membagikan informasi pribadi yang memalukan atau aib seseorang di internet, membuat dan mengunggah konten yang mempermalukan orang lain, menyebarkan rumor atau gosip untuk merusak reputasi seseorang, menyebarkan teks, gambar, audio, maupun video eksplisit tanpa persetujuan, lalu mengucilkan seseorang dalam lingkup pertemanan online. Ada lagi menggunakan istilah kasar, negatif, atau merendahkan untuk memanggil orang lain. Lalu yang terakhir, mengutit seseorang di dunia maya atau biasa disebut dengan cyberstalking. Sekarang, saya akan menjelaskan bagaimana cara-cara menghadapi perlakuan cyberbullying bagi korban. Ada beberapa cara untuk menghadapi perlakuan cyberbullying bagi korban. Di antaranya adalah yang pertama, jangan membalas. Risiko merespons secara negatif adalah bahwa tindakan tersebut tidak hanya gagal meresolusi masalah atau ketidaksetujuan, tetapi justru dapat memperburuk situasi. Saat kita merespons dengan negatif, seperti kemarahan, kebencian, dan atau kritik, tanpa mempertimbangkan konteks, hal itu bisa memicu reaksi serupa, atau bahkan lebih buruk dari pihak lain. Ini dapat menciptakan lingkungan setan di mana ketegangan dan konflik semakin membesar. Selain itu, merespons secara negatif juga dapat memberikan kepuasan kepada pelaku atau pihak yang mungkin sengaja mencari reaksi emosional. Mereka mungkin memperoleh kepuasan melihat orang lain terprovokasi atau merasa terganggu. Dalam beberapa kasus, tindakan merespons secara negatif dapat memperkuat posisi atau argumen dari pihak yang ingin melihat reaksi negatif tersebut. Lalu yang kedua, jauhkan diri dari interaksi yang merugikan. Menjauhi diri dari interaksi yang merugikan adalah langkah bijak untuk menjaga kesejahteraan pribadi dan hubungan antar individu. Keputusan ini berakar pada kesadaran akan potensi dampak negatif yang dapat timbul dari interaksi yang tidak sehat atau merugikan. Dalam konteks ini, interaksi yang merugikan mungkin mencakup konflik yang tidak perlu, pengaruh negatif dari lingkungan yang toksik, atau bahkan penyalahgunaan verbal atau fisik. Penting untuk diingat bahwa menjauhi diri dari interaksi yang merugikan tidak selalu berarti mengisolasi diri sepenuhnya dari orang-orang atau situasi yang menantang. Namun, ini dapat mencakup penyesuaian batasan pribadi, komunikasi yang jelas tentang kebutuhan dan harapan, dan upaya untuk membangun relasi yang lebih sehat. Lalu, yang ketiga adalah simpan bukti. Simpan bukti berupa tangkapan layar atau salinan pesan, komentar, atau konten yang merugikan. Menyimpan bukti seperti tangkapan layar atau salinan pesan komentar memiliki peran penting dalam menghadapi situasi konflik atau perundungan daring. Tindakan ini adalah upaya proaktif untuk melindungi diri sendiri atau pihak yang terlibat dari potensi risiko dan membuktikan kebenaran jika diperlukan di masa depan. Lalu, ada bukti. Ini dapat digunakan untuk melaporkan kasus cyberbullying ke pihak yang berwenang. Bukti yang terdokumentasi dengan baik dapat memainkan peran kritis dalam upaya melawan cyberbullying. Dengan menyimpan bukti seperti tangkapan layar atau salinan pesan, komentar, atau konten yang merugikan, individu yang menjadi korban memiliki alat yang tangguh untuk melaporkan kasus tersebut ke pihak yang berwenang. Dengan demikian, bukti yang disimpan tidak hanya menjadi instrumen untuk melaporkan kasus cyberbullying, tetapi juga sebagai alat untuk mendorong perubahan positif dalam upaya melawan perilaku merugikan tersebut. Lalu, blokir dan laporkan. Tindakan yang dianjurkan adalah untuk secara aktif merespon kasus cyberbullying dengan langkah-langkah konkret, yaitu dengan melakukan blokir dan melaporkan. Blokir akun perilaku menjadi langkah pertama yang dapat diambil oleh korban atau saksi yang menyaksikan perilaku merugikan tersebut. Ini tidak hanya membantu melindungi diri atau orang lain dari konten yang merugikan, tetapi juga dapat mengurangi interaksi yang merugikan di lingkungan daring. Lalu, berbagi dengan orang terpercaya. Berbicara dengan orang dewasa terpercaya seperti orang tua, guru, atau konselor dapat membantu mengurangi beban emosional dan memberikan dukungan. Membagikan pengalaman dengan orang-orang terpercaya merupakan langkah penting dalam mengelola beban emosional.
Berbicara dengan orang dewasa terpercaya seperti orang tua, guru, atau konselor bukan hanya menjadi wadah untuk menyampaikan perasaan, tapi juga membuka pintu menuju dukungan untuk yang lebih diperlukan. Dalam situasi ini, berbagi dengan orang terpercaya dapat menjadi sarana untuk merinci pengalaman, mengeksplorasi solusi yang mungkin, dan mendapatkan perspektif dewasa yang berpengalaman. Lalu yang terakhir, tingkatkan kesadaran. Tingkatkan kesadaran tentang masalah cyberbullying di komunitas dan ajak orang lain untuk berpartisipasi dalam mengatasi masalah ini. Meningkatkan kesadaran adalah kunci utama dalam upaya mengatasi masalah cyberbullying di komunitas. Langkah-langkah untuk meningkatkan kesadaran ini melibatkan pendekatan yang holistik, yang tidak hanya mencakup edukasi individu tetapi juga mendorong partisipasi aktif dari seluruh komunitas. Ada beberapa cara untuk meningkatkan kesadaran ini, di antaranya melakukan kampanye pendidikan, workshop, sosialisasi di media sosial, dan menghadirkan narasumber yang inspiratif. Penting untuk diingat bahwa korban bullying tidak sendirian dan dapat mencari bantuan dari orang lain. Selain itu, penting juga untuk selalu berhati-hati dalam menggunakan teknologi digital dan melaporkan kasus cyberbullying ke pihak yang berwenang. Itulah cara-cara menghadapi perlakuan cyberbullying bagi korban. Tindakan cyberbullying merupakan tindakan yang tidak pantas dilakukan dan dapat membuat korban merasa depresi yang bisa berakibat fatal. Semoga dengan adanya penyampaian yang saya bisa berikan, membuat kita lebih waspada terhadap tindakan cyberbullying dan dapat mencegah terjadinya tindakan tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan karena saya hanyalah manusia biasa dengan banyak kesalahan, dan semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam bela negara.